Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi di dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada pengurus Persekutuan Orient Labora PTHPU Sai Kembang Damai yang bersedia mengizinkan saya melayani saudara kembali melalui Bapak Pendeta Kristianu. Terima kasih, semoga semakin hari persekutuan kita ini semakin diberkati Tuhan dan hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita siapkan hati sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami datang kembali di hadapan Tuhan memohon perkenanan Tuhan bagi hidup kami hari ini. Biarlah kiranya di saat firman kami terima, kami berubah. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan, Tuhan juga memberkati kami semua yang mendengarkan, menikmati firman Tuhan. Roh Kudus hadir menerangi hati kami sehingga maksud dan tujuan firman Tuhan ini dituliskan atau disampaikan, kami bisa tangkap, kami bisa hidupi, tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi alat untuk mengubah kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita akan terima firman Tuhan. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema mujizat milik setiap orang. Sekali lagi, mujizat milik setiap orang. Kita akan membaca dari Alkitab kita, itu yang saya ambil dari kitab Markus pasal 5. Kitab Markus pasal 5. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Begini dituliskan firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kucamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari diri. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan mendekat, dan engkau bertanya siapa yang menjamah. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Puji Tuhan, kita sudah membaca tadi bagian firman Tuhan di mana di situ dikisahkan mengenai seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sebelum saya bahas lebih dalam, saya akan awali dengan keterangan sedikit. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan, jemaat Tuhan, Persekutuan Orient Labora, PTHPU yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini ada dua jenis masalah. Itu ditentukan dari cara penyelesaiannya. Yang pertama, ada masalah yang bisa diselesaikan oleh manusia. Yang kedua, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Contoh masalah yang bisa diselesaikan oleh manusia, misalnya
luka gores itu bisa diobati, bening kepala mungkin juga bisa, itu contohnya. Kalau masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, contohnya kanker stadium 4, dan salah satunya kita sudah baca tadi yaitu pendarahan 12 tahun. Ini masalah atau persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kalau untuk masalah yang bisa diselesaikan oleh manusia, kita tidak perlu mujizat. Tapi untuk masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, kita perlu mujizat. Perempuan yang baru kita baca tadi kisahnya, dia punya persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Di mana dikatakan di situ, sudah 12 tahun menderita pendarahan dan sudah berobat kemana-mana, tetapi hasilnya tidak ada. Bahkan dikatakan ayat 26, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai manusia kita tentunya harus berusaha, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi ada kalanya usaha manusia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Disitulah kita perlu datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah ahli dalam memecahkan masalah atau solusi dari permasalahan. Kita tahu dunia ini tidak akan pernah luput dari masalah selagi kita masih hidup. Karena memang selama kita di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Selagi kita hidup, bangun pagi, maka kita dihadapkan berbagai masalah. Ya, baik masalah itu bagaimana supaya kita kenyang, bagaimana supaya kita bersih, bagaimana supaya cukup makan, sewa rumah, bangun rumah, beli kendaraan, kebutuhan anak sekolah dan yang lain-lain. Itu semua masalah. Tetapi ada kalanya masalah apapun di dunia ini ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Misalnya penyakit-penyakit parah seperti yang dialami oleh perempuan ini. Nah, kita membaca tadi bagaimana usaha perempuan ini sudah kemana-mana berobat tetapi tidak sembuh penyakitnya. Nah, saudara, untungnya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Memang setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan, hidupnya tidak pernah sama lagi. Saudara, kita baca di situ bagaimana caranya supaya kita mengalami mujizat atau bagaimana caranya supaya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, Tuhan selesaikan. Ada langkah-langkah yang harus kita pelajari hari ini. Kita harus tahu dulu Bapak Ibu Saudaraku bahwa seorang yang pendarahan itu kalau menurut perjanjian lama dalam buku apa namanya? Dalam buku Imamat pasal 15 ayat 25 bahwa seorang yang pendarahan itu di masa itu adalah orang yang najis, tidak bisa bergabung dengan orang banyak atau biasanya ini diasingkan. Saudara bisa menangkap betapa tertekannya perempuan ini dengan penyakit yang dialami. Sebenarnya tidak ada lagi harapan. Kalau dihitung-hitung tinggal menunggu kapan matinya. Tetapi perempuan ini luar biasa, dia masih bisa datang kepada Yesus. Nah, saya akan sampaikan hari ini langkah-langkah apa yang ditempuh oleh perempuan ini dan yang tentunya juga bisa kita lakukan agar kita mengalami mujizat. Saya tidak tahu Bapak Ibu atau keluarga kita apakah punya persoalan yang memang sudah rumit atau berat yang mungkin secara manusia kita tidak bisa lagi menyelesaikannya. Bisa saja penyakit, bisa saja hubungan keluarga, atau bisa saja mungkin ditimpa oleh hutang yang banyak, atau hal-hal yang lain. Saya tidak tahu, tetapi saya percaya kalau kita mau mengalami mujizat atau perubahan, Tuhan menyampaikan hari ini bagaimana caranya, apa yang kita buat supaya masalah itu atau persoalan itu atau hal tersebut terselesaikan. Nah, yang pertama saya akan sampaikan sebagaimana dituliskan di dalam Markus pasal 5 ayat 27. Kita baca sama-sama. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, itu yang pertama. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita tentang Yesus itu artinya berarti perempuan ini mendengar firman Tuhan.
Namanya berita-berita artinya lebih daripada satu kali. Mungkin perempuan ini mendengar tentang Yesus membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang lumpuh, memulihkan yang kerasukan setan, atau mungkin menyembuhkan yang buta, yang tuli, yang bisu. Dia dengar. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus sangat baik banyak mendengarkan firman Tuhan. Jangan terlalu banyak mendengarkan berita-berita dunia ini, di mana berita-berita dunia ini terkadang membuat kita tambah marah, membuat kita tambah benci kepada satu orang atau satu organisasi atau satu agama. Sangat baik untuk mendengarkan banyak firman Tuhan. Dikatakan di sini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus, berita firman Tuhan. Lalu mulai timbul imannya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, maka imannya akan timbul. Itu sebabnya ketika kita beribadah, ketika kita datang kepada persekutuan, maka usahakan selama firman Tuhan disampaikan, serius, sungguh-sungguh, konsentrasi. Jangan sambil-sambil main handphone, keluar masuk, atau setengah hati, atau ngantuk-ngantuk. Itu sangat tidak baik. Karena kita akan kehilangan berkat kekuatan iman karena kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pastikan saudara sebagai karyawan, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai umat Tuhan banyak dengarkan firman Tuhan. Jangan biasakan ketika firman Tuhan main-main, keluar masuk atau setengah hati. Terus sebabnya Bapak Ibu usahakan kalau memang ke gereja atau persekutuan bawa Alkitab kita. Memang tidak masalah kita membawa handphone karena di dalamnya ada Alkitab. Tetapi akan lebih konsentrasi kalau kita membawa Alkitab kertas. Nah, saya punya himbauan kepada Bapak Ibu, usahakan dalam setiap ibadah, baik di gereja Anda masing-masing ketika pulang ke tempat tinggal, ataupun di tempat ini, usahakan memegang Alkitab kertas, jangan Alkitab handphone. Karena kita akan tergoda untuk tidak konsentrasi. Nah, itu yang pertama, dengar berita-berita tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Itu yang dilakukan perempuan ini. Dan yang kedua, perempuan ini dia perkatakan iman. Dikatakan di sini, ya, perhatikan. Sebab, ayat 28, sebab asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Setelah imannya timbul, dia perkatakan firman. Dia perkatakan perkataan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Perkataan iman itu sangat perlu. Karena Alkitab mengatakan Amsal 18 ayat 21. Dengan ucapanmu kamu dibenarkan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Apa yang kita perkatakan itu akan menjadi jalan kehidupan kita. Kalau kita berkata, udahlah, biarlah hidup saya pas-pasan, yang penting tidak punya utang, maka itu akan jadi. Kalau kita berkata, gak apa-apa menyewa, ya asal jangan nunggak, itu akan jadi. Tapi kalau saudara mulai perkatakan iman, saya bisa punya rumah dalam waktu 5 tahun, anak saya bisa kuliah, anak saya bisa jadi pelayan Tuhan, saya sehat, saya panjang umur, saya diberkati dengan berkelimpahan. Sesuai dengan perkataan iman saudara akan dijadikan Tuhan buat kita. Perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi yang pertama tadi, langkah-langkah mengalami mujizat Tuhan. Dengarkan banyak firman Tuhan. Dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Dengarkan serius firman. Yang kedua, perkatakan perkataan iman. Ucapkan perkataan iman. Kumandangkan perkataan iman. Siarkan perkataan iman saudara. Ucapkan berkali-kali. Lagi ucapkan. Lagi ucapkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dikatakan di dalam ayat 27, Markus 5:27. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi setelah dia mendengarkan tentang Tuhan, firman Tuhan diucapkannya perkataan. Kemudian bertindak sesuai yang diucapkannya. Dia tidak berkata dia tidak berkata asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Tetapi dia duduk-duduk, dia tidur-tidur. Bukan. Tapi dia tindakan apa yang diucapkan. Jadi alangkah baiknya kalau saudara mengucapkan sesuatu yang baik, mulai tindakan. Contoh, kalau saudara mau diberkati Tuhan secara keuangan, berarti
saudara harus rajin bekerja, mulai menabung. Kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan karakter, maka saudara harus belajar mengampuni, belajar lembut hati, belajar gampang peduli. Itu tindakan-tindakan Tuhan. Jadi perempuan ini yang pertama mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, sering-sering, bahkan sepenuh hati. Kedua, dia mengucapkan perkataan iman. Yang ketiga, dia bertindak sesuai dengan perkataan. Lalu apa dikatakan di situ? Asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ketika dia mengatakan itu dan menindakkannya, maka terjadilah kesembuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak susah untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Percayai firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ucapkan perkataan iman, tindakan. Tidak susah. Saudara bisa bayangkan dalam waktu sekian menit, persoalan sudah 12 tahun bisa diselesaikan. 12 tahun pendarahan itu bukan waktu yang singkat. Tapi dalam 15 menit, mungkin lebih kurang, dia bisa mengalami mujizat. Nah, setelah kita mengalami mujizat, setelah kita mengalami pemulihan, setelah jawaban doa kita terkabul, jangan lupa satu hal. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, dikatakan di situ. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar tidak ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan ada kata tersungkur. Tersungkur itu arti sesungguhnya adalah bersyukur, menghargai, berterima kasih. Ketika kita mengalami jawaban doa, ketika kita mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa Tuhan. Ada banyak orang ketika hidupnya susah begitu rajinnya ke gereja, rajinnya persekutuan, begitu hidupnya mulai enak, uangnya mulai banyak, lupa ke gereja, tidak lagi memberikan hidupnya buat Tuhan. Sangat disayangkan. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak bersyukur, maka bisa mungkin lebih parah yang dari sebelumnya bisa terjadi buat kita. Jadi, 4 hal yang dilakukan oleh perempuan ini. Yang pertama, saya ulang-ulang, mendengarkan firman Tuhan, dengarkan berita-berita tentang Yesus, kemudian ucapkan perkataan iman. Ketiga, tindakan. Lalu keempat, bersyukur atas jawaban doa yang Tuhan kabulkan. Saudaraku, dalam nama Yesus, saya akan sampaikan juga hari ini, untuk mengalami mujizat itu seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini, tentunya tidak segampang saya menyampaikannya hari ini. Ada tantangan-tantangan yang mungkin kita harus hadapi. Saya tuliskan di sini supaya saudara diberkati. Yang pertama, perempuan ini melawan kelemahan tubuhnya. Jadi dia tidak mengikuti kelemahan tubuhnya. Sering sekali kita mau mengalami mujizat, tetapi kita tidak mau bertindak, kita mau duduk-duduk saja. Perempuan ini tidak demikian. Saudara bisa bayangkan, dengan 12 tahun pendarahan itu bukan waktu yang singkat, badannya pasti kurus, lemah, ya, karena darah selalu berkurang. Mungkin tubuhnya bukan lagi warna merah, warna pucat kuning, biru-biruan atau ya hitam-hitaman. Tapi perempuan ini tidak menyerah dengan keadaan tubuhnya. Dia lawan. Nah, sering sekali anak-anak Tuhan hanya mau beribadah, hanya mau datang kepada Tuhan kalau tubuhnya lagi segar, kalau tubuhnya lagi fit. Kalau agak sedikit meriang, agak sedikit lemah, agak sedikit batuk, agak sedikit demam, langsung tidak mau ke gereja, langsung tidak mau beribadah, langsung tidak mau ke persekutuan. Orang-orang demikian tidak pernah mengalami mujizat pemulihan. Lawan kelemahan. Yang kedua, tidak menyerah terhadap keadaan. Apapun keadaan kita, jangan menyerah. Tuhan masih belum berhenti dengan saudara. Tuhan masih mau mengubahkan saudara. Tuhan masih mau memberikan mujizatnya kepada kita. Kalau perempuan yang menyerah dengan keadaan, maka sudah bisa dipastikan dia tidak akan mengalami mujizat. Mungkin akan mendengar berita bahwa dia akan segera mati. Jadi yang pertama, melawan kelemahan tubuh. Kedua, tidak menyerah terhadap keadaan. Yang ketiga, tidak menyalahkan nasib. Perempuan ini tidak menyalahkan nasib. Kenapa aku nasibku begini? Kenapa aku harus mengalami penyakit ini? Tidak demikian. Dia berusaha kemana-mana. Bagaimana supaya dapat kesembuhan? Saudara perhatikan. Usahanya kemana-mana dihargakan Tuhan sehingga dia bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan sempat mempersalahkan nasib. Engkau miskin mungkin hari kekurangan hari ini. Mungkin belum terjadi perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Belum terjadi perubahan. Jangan menyerah dengan nasib. Jangan persalahkan nasib. Teruskan lagi. Ada waktunya Tuhan nanti mengubahkan, mengadakan mujizatnya dalam hidup kita. Yang keempat. Yang pertama tadi, jangan, perempuan ini
melawan kelemahan tubuh. Yang kedua, tidak menyerah terhadap keadaan. Yang ketiga, tidak menyalahkan nasib. Yang keempat, tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, justru dia semakin mengejar di mana Tuhan itu ada. Saudara bisa bayangkan bagaimana dia masih yakin kalau aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu arti dia tidak pernah salahkan Tuhan. Ada banyak zaman sekarang anak-anak Tuhan menyalahkan Tuhan dengan nasibnya yang miskin, dengan nasibnya yang terpuruk, dengan nasibnya yang tidak sekolah tinggi. Disalahkannya Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan tidak pernah salah. Nah, yang kelima, yang kelima, perempuan ini berani melawan kebiasaan atau tradisi orang Yahudi. Terkadang kita untuk mengalami mukjizat, kita harus membelakangi kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan kita kadang-kadang menghalangi kita mengalami Tuhan. Di dalam tradisi Yahudi itu, perempuan dengan laki-laki tidak boleh jalan sama-sama. Kalau beriringan rame-rame, tidak boleh. Harus ada jaraknya 10-20 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan, untuk menjamah jubah Yesus, bagaimana cara perempuan ini? Dia terobos kerumunan laki-laki, melawan kebiasaan. Ya, orang-orang yang melawan kebiasaan, yang berani melanggar tradisi, kadang-kadang mereka lah yang mengalami mukjizat. Ada banyak anak-anak Tuhan hanya karena mengikuti tradisi, mukjizat Tuhan hilang dalam hidup. Banyak sekali. Markus pasal 7 ayat 7 berkata, jangan kita lebih mengutamakan ajaran manusia daripada ajaran firman Tuhan. Mulut kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita jalankan hanya perintah manusia. Perintah Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Perempuan ini berani melawan. Mungkin dia bisa aja menyamar sebagai laki-laki. Sehingga ketika kerumunan itu bersama-sama, orang tidak kenal dia. Setelah dia sembuh, baru orang berkata, kok bisa dia sembuh? Bagaimana caranya dia sentuh Tuhan Yesus? Dia seorang perempuan. Orang-orang yang berani melawan kebiasaan, biasanya orang itu akan mengalami mujizat. Seperti perempuan. Yang keenam, tantangan apa yang dihadapi oleh perempuan? Siap-siap dipermalukan terhadap resiko melawan tradisi. Seandainya sebelum dia ketemu Yesus, sebelum jamah jubah Yesus, ketahuan sama orang banyak, maka siap-siap dipermalukan. Tapi lihat ya Bapak Ibu, orang-orang yang berani melawan kebiasaan hanya karena ingin mengalami perubahan dari Tuhan, Tuhan tidak pernah permalukan. Tuhan tidak permalukan. Kita mencatat orang-orang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Setiap manusia itu pasti mengecewakan, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Ada banyak orang ingin mengalami mujizat, tetapi menyerah dengan keadaannya, menyerah dengan kelemahan tubuhnya, mempersalahkan nasib, mempersalahkan Tuhan, tidak mau melawan keadaannya, tidak mau ngambil resiko. Banyak kali di Alkitab ini orang-orang mengalami mujizat, mereka harus diperhadapkan dengan mungkin saja nyawa mereka sebagai taruhannya. Saudara bisa lihat namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Nyawa mereka terancam ketika dinyalakan api, mereka harus dibakar. Tapi karena mereka berani mengambil resiko, kisah mereka berbeda. Mereka luput dari nyala api itu dan orang-orang berkata, wow, dahsyatnya Allahmu. Raja Nebukadnezar waktu itu berkata, betapa dahsyatnya Allahmu. Tidak boleh lagi ada yang menyembah kepada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka mengalami mujizat? Karena mereka ada orang yang tidak takut terhadap resiko. Kalau kita terlalu takut terhadap risiko, maka kapanpun kita tidak akan mengalami mujizat pemulihan yang nyata. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini supaya kita mulai timbul iman kita. Mungkin ada persoalan saudara hari ini sulit untuk dituntaskan. Udah berusaha tapi belum selesai. Ini saatnya Anda mengalami mujizat. Ikuti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Apapun persoalan kita dalam hidup kita yang menurut usaha manusia tidak mungkin ada jalan keluar, maka kita sedang membutuhkan mujizat. Bagaimana cara mendapatkan mujizat? Ikuti langkah-langkahnya tadi. Dengarkan firman Tuhan, percayai firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, ingat firman Tuhan, katakan perkataan firman saudara. Kemudian bertindak. Setelah Tuhan menjawab, bersyukur kepada Tuhan. Kita mengatakan setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Kita harus memegang firman Tuhan. Setelah kita pegang itu, kita kerjakan, maka di situ terjadi pemulihan. Ulangan 28 berkata, lakukan dengan setia segala perintah Tuhan.
maka mujizat akan datang kepadamu, berkat akan datang kepadamu. Kita tidak bisa meminta kepada Tuhan sesuatu kalau kita tidak bertindak apa-apa. Tuhan itu bukan Tuhan yang menyuruh kita tidur-tiduran, duduk-duduk manis. Tuhan menyuruh kita harus bekerja, persembahkan diri saudara kepada Tuhan. Kalau kita menyerah dengan keadaan, kita menyerah dengan kelemahan tubuh, maka kapanpun tidak terjadi mujizat. Mungkin persoalan kita hari ini bukan soal penyakit, mungkin persoalan yang lain. Tetapi kalau kita tidak menyerah, berjuang, memperkatakan perkataan iman, berani bertindak, menerobos segala tantangan, maka mujizat bukan hanya milik perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Anda, saya, kita semua, orang percaya akan mengalaminya. Karena firman Tuhan tidak pernah memandang bulu. Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang mengerjakan bagiannya, Tuhan tidak permalukan. Perempuan pendarahan 12 tahun ini mengalami mujizat seketika dan menjadi kisah di Alkitab yang memberkati banyak orang sampai hari ini. Kenapa? Karena ada seorang perempuan yang tidak pernah menyerah. Kalau saudara, kalau kita, kalau saya dan saudara tidak pernah menyerah, terus bekerja, terus berusaha, lakukan bagian kita. Bukan hanya kita yang diberkati, keturunan kita kelak akan menceritakan apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita alami. Saya berdoa hari ini, saya dan saudara mengalami mujizat. Ikuti langkah-langkah. Saya ulangi langkah-langkahnya. Dengarkan berita-berita firman Tuhan. Perkatakan perkataan iman. Kerjakan, tindakan perkataan saudara. Lalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan mundur kepada tantangan. Terobos. Jangan takut mengambil resiko. Kalau memang untuk kebaikan, jalan terus. Maka pada harinya nanti, saudara dan saya, kita semua akan mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini akan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan kita bisa lagi ketemu di waktu yang lain. Kita dengarkan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi renungan firman Tuhan untuk kita kuat. Semua anggota jemaat Tuhan, persekutuan Oret Labora PT HPU, saya tambang damai yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, kita tutup Alkitab kita akan berdoa syafaat, dan sekaligus nanti kita akan menerima doa berkat agar kita pulang, kita mengerjakan pekerjaan kita, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Sering sekali Tuhan, kami mengalami masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dan itu hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Hari ini, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat Tuhan yang hadir. Saya tidak tahu apa persoalan mereka. Kalau persoalan mereka masih bisa diselesaikan oleh manusia, biarlah mereka menyelesaikannya dengan baik. Tolong mereka. Tapi kalau misalnya ada Tuhan, mungkin sudah lama, persoalan itu belum selesai hari ini, biarlah Engkau Tuhan bertindak, mengajari mereka, supaya mereka kuat dan mampu untuk mengalami mujizat yang Tuhan sediakan buat mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan. Kalau perempuan 12 tahun pendarahan Engkau tolong, maka kami semua juga di ruangan ini, bahkan dimanapun kami berada hari ini, Tuhan menolong kami semua. Bapa yang baik di sorga, biarlah kiranya berkat-Mu mengalir atas seluruh anggota umat Tuhan persekutuan Oret Labora PT HPU Said Tambang Damai yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri firman Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga umat Tuhan persekutuan Oret Labora PT HPU dimanapun mereka berada, istri, anak-anak mereka, atau mungkin keluarga besar mereka, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk manajemen PT HPU, Tuhan memberkati, bahkan semua kru-krunya Tuhan memberkati, secara khusus anggota persekutuan HPU ini Tuhan Kau memberkati mereka semua. Tak lupa kami berdoa, berkati Tuhan seluruh Tuhan jajaran perusahaan PT HPU dimanapun mereka berada hari ini. Anak-anak-Mu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik di perusahaan di mana mereka bekerja. Kami juga berdoa untuk Tuhan memberkati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di mana Tuhan mengizinkan mereka bekerja. Tuhan memberkati bangsa kami tercinta. Tuhan memberkati Tuhan lingkungan tempat persekutuan ini kami adakan. Berkati pengurusnya, ketua, bahkan seluruh anggota pengurus PT
Persekutuan Korek Labora PT HPU saya tambah Gedami. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka tiap kali persekutuan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Bapak yang baik, kiranya rohmu juga memimpin anak-anakmu. Kalau sekiranya ada yang cuti, ada yang off, Tuhan memberkati semua. Biarlah mereka menjadi berkat buat keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bangsa kami tercinta. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya, bahkan seluruh kepala daerah, provinsi, bahkan bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, ketua RT. Tuhan berkati, kami rindu Tuhan. Tahun ini pandemi virus corona tuntas, Indonesia sembuh, bangsa kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga persekutuan Korek Labora PT HPU bisa tatap muka Tuhan, beribadah bersama hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami bisa juga leluasa untuk berkarya di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, terima kasih buat doa syafaat kami ini. Saya bersyukur kepadamu, di waktu yang lain kami akan bertemu lagi, kiranya pertolonganmu jadi buat seluruh umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sebelum saya akhiri doa ini, biarlah kita semua pulang dengan membawa berkat Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan akan menyampaikan dua berkat kepada saudara. Mari di tempat Anda duduk, kita berdiri semua, saudara berdiri semua. Angkatlah tangan saudara, tadahkanlah tangan saudara kepada Tuhan. Hari ini pulanglah dengan berkat Tuhan, bawalah berkat Tuhan kehidupan saudara masing-masing. Angkat tangan saudara, Tuhan memberkati. Tuhan menadahkan tangannya kepada kita semua. Tangan yang kita angkat inilah tangan yang diberkati Tuhan. Dengan tangan kita ini akan banyak orang tertolong. Dengan tangan ini kita bekerja keras, dengan tangan ini pula kita menuai berlipat kali ganda. Tangan kita adalah tangan yang diberkati. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah karir kita, diberkatilah iman kita terutama, diberkatilah karakter kita. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa yang di sorga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai pada hari ini sampai pada harinya Tuhan akan datang kedua kali, membawa kita masuk dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya, sorga selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat ini. Katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Tuhan memberkati. Saya percaya firman Tuhan yang kita terima hari ini akan saudara bawa pulang. Salam dari kami, dari Bontang. Tuhan berkati, sampai ketemu di waktu yang lain lagi. Shalom.